Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para habaib, para kiai, para ulama, para asatidz semuanya yang kami muliakan, para jamaah sekalian, jamaah mujahadah Maulid 12 hari di Masjid Taufik rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan mujahadah kita di hari ke-6 dan kita sudah mau memasuki atau sudah masuk ke hari pertengahan ya, karena khatamannya 12 hari kita sudah di pertengahan mujahadah kita ya. Pertengahan ini adalah kesempatan kita untuk mereview yang sudah kita jalani, kita review ya, yang bagus-bagus ditingkatkan, diteruskan. Amin Allahumma. Yang kurang bagus diperbaiki lagi. Amin Allahumma. Ya, sing kurang bagus napa? Ngantuk. Ya. Niki ya sholawatan ampun ngantuk, sing seneng ya, tiyang niku nek ampun maca sholawat ya, maca maulid dirasake disesepke teng manahe, oh senenge wong seneng niku insyaallah nggih mboten ngantuk, seneng ya. Ya ngantuk sithik-sithik ra apa-apa, tapi nek ngantuke akeh sampai ndingkluk ngorok sisan wah iki. Nah niku nggih. Ya, jadi sing kirang-kirang saya didandani muhasabah, pun hari ke-6 maka kita benahi ya, kita semangati lagi. Mungkin ada yang belum bawa kitab ya, ini Simtud Duror, kalau kita memegang, kita sambil mendengar, membaca, apalagi kalau bisa membaca artinya, itu lebih menarik, lebih menghidupkan hati ya. Karena Simtud Duror ini salah satu kitab yang penuh dengan barokah. Setidaknya ada 4 keistimewaan kitab Simtud Duror yang ditulis oleh Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pertama, kitab Simtud Duror ini ditulis dalam suasana luapan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Jadi dia bukan sebuah karya ilmiah yang hanya bersandar kepada logika, enggak. Kalau sekedar logika dia enggak bisa nembus hati ya, dia tidak bisa membawa orang hanyut dalam cinta Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kalau dia sekedar tulisan pemikiran, itu tidak bisa membawa jutaan manusia berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, sampai orang semuanya nangis ketika membaca Simtud Duror karena rindu Nabi SAW. Jadi Simtud Duror ini sebuah karya hati, dia sebuah luapan-luapan dan pancaran-pancaran cahaya rindu kepada Nabi, dan itu ditulis oleh sang putra, sementara sang ayah sedang meluapkan cintanya dan rindunya kepada Rasul, dan ditulis oleh sang putra. Jadi yang menulis bukan Habib Ali. Habib Ali hanya meluapkan rasa rindu dan cintanya kepada Kanjeng Nabi, lalu sang putra menulis apa yang diungkapkan oleh sang ayah ini. Dan itu terjadi dalam 3 majelis. Majelis pertama, majelis kedua, majelis ketiga. Jadi ini Simtud Duror, luapan cinta, luapan rindu. Maka rasanya beda. Kalau jenengan baca Simtud Duror itu ada rasa beda yang tidak ditemukan di tempat atau di majelis yang lain ya. Majelis yang lain punya barokah, kitab yang lain punya barokah, semua punya barokah, tapi Simtud Duror punya khas. Orang yang mengikuti maulid Simtud Duror ya, maka merasakan satu kelezatan dan ada rasa sambung hati dengan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu Bapak Ibu yang belum punya Simtud Duror segera memiliki ya, segera memiliki di rumah itu dibaca ya. Ini kan 12 hari hanya latihan mujahadah. Niku nek diwaca bendino, wah sampeyan yo dadi waline Allah ya, diwaos. Jangankan setiap hari, ada satu bisyarah orang yang membaca maulid Simtud Duror 40 hari berturut-turut
maka di dalam hatinya akan diletakkan cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu penting ya para jamaah yang mungkin belum punya kitab Simtud Duror, miliki kitab Simtud Duror, beli. Kalau menjenengan mau yang PDF juga ada, usahakan yang ada artinya supaya kita ini bisa sedikit memahami sejarah Nabi melalui Simtud Duror ini. Karena Habib Ali Al-Habsyi itu bukan tujuan akhir. Simtud Duror bukan tujuan akhir. Simtud Duror dan Habib Ali jembatan untuk mengenal Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kita cinta ulama untuk cinta Nabi, jembatannya begitu. Ya, orang itu tidak bisa cinta Nabi langsung, dia harus punya wasilah, cinta ulama dulu, cinta gurunya dulu, nanti baru dari cinta gurunya dia bisa cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia tidak bisa cinta kepada ulama, tidak bisa cinta kepada guru, ya nggak bisa dia cinta kepada Nabi. Ini harus ada wasilahnya, ya, ada wasilahnya, ada penghubung. Kemudian Simtud Duror yang kedua, Simtud Duror ini ditulis seseorang pecinta Nabi, wali Allah yang hebat, yang penuh dengan karamah, plus beliau adalah seorang cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ibaratnya mensifati seseorang, tentu kalau yang namanya cucunya itu lebih daripada orang lain, karena ada genetik ruhiyah. Ada genetik ruhiyah yang lebih daripada yang lain. Umpamanya sampean kon critake mbae sampean, yo luwih hafal to. Jadi sampean kan critake mbae sampean, umpamanya mbae jenengan kiai fulan atau syekh fulan teng kampunge mriku, ya yang orang yang dimuliakan lah. Jenengan kan critake, yo jenengan langsung to nyambung dengan rasa dan dengan cinta. Wong liya kon cerita yo iso, tapi tidak seperti cucunya sendiri yang menceritakan. Begitulah Simtud Duror. Ya, Simtud Duror ditulis seorang pecinta oleh pecinta Nabi, seorang wali, dan dia cucu Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, mohon sampean mboten usah ruwet-ruwet. Saya ini melu bahas nasabe Nabi barang. Gitu. Nasab cucu Nabi di Indonesia itu sudah disahkan oleh semua wali zaman dulu. Itu dulu koplo nguri gitu. Kakian kita itu gitu. Ngentek waktu nih gitu, ya. Jenengan itu sudah ikut kiai-kiai besar-besar. Tidak ada ulama-ulama besar-besar zaman dulu yang membahas seperti ini sampai membatalkan nasab Nabi, para habaib di Indonesia ini. Tidak ada. Ya, ulama-ulama terbesar yang sudah mencapai makom syariat, hak thariqat dan hakikat, nggak ada yang berkomentar, nggak ada yang membahas sampai pada tingkatan membatalkan nasab para habaib. Ini orang kerjaan, nggak kurang kerjaan nih orang, ya. Dan dia ini orang yang pengen cari terkenal aja, ya. Sebentar lagi akan terbuka tuh kedok-kedoknya keburukannya itu. Allah akan menampakkan. Karena apa? Karena kebenaran itu seperti matahari, mau ditutupi seperti apa nggak bisa. Ya, akan tampak kebenaran di hati manusia, di hati kaum mukminin. Al-haqqu ablaj wal batil lajlaj. Ya, kebenaran itu seperti matahari terang, dan kebatilan itu sesuatu yang buram dan akan hilang sirna. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Jadi kita harus paham bahwa Simtud Duror ini ditulis oleh seorang cucu Nabi, mensifati kanjeng Nabi, menerangkan tentang akhlak Nabi, maka terasa lebih nikmat di hati, khususiyah yang ada di dalam kitab Simtud Duror ini. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga, Simtud Duror itu dikatakan oleh para ulama, orang yang membacanya dalam majlis semacam ini, Rasulullah hadir di dalam ruhaniyahnya. Di dalam majlis kita semacam ini Rasulullah hadir. Ya, ini penting untuk dipahamkan. Maksudnya kanjeng Nabi hadir di majlis sholawat, di majlis maulid itu bukan hadir dengan jasadnya. Jangan dibayangkan kalau kita berdiri ya Nabi salam, terus kanjeng Nabi saka kuburannya nang Madinah, terbongkar makomnya, atau selawai kebuka, atau Nabi terbang ke sini menjawab salam kita. Bukan begitu, itu salah. Bukan begitu. Maksudnya ruhaniyah. Ruhaniyah itu sesuatu yang abstrak.
dan dia itu lintas dimensi. Ruh itu bisa lintas dimensi, barzakh dan dunia bisa. Sampean mungkin pernah suatu saat karena kangen sama bapak almarhum atau ibu almarhum, mungkin pengalaman tertentu, atau orang yang sampean sayangi, teman mungkin atau sahabat, kayak hadir itu, sudah sedo, kok ibu ono nang omah gitu, terasa. Itu pendekatan rohaniyah begitu. Jadi ada orang itu kadang-kadang merasakan bapak sudah sedo kok ada di rumah ini, terasa dia merasakan ada ayah ini almarhum, merasakan ada ibunya datang ini. Itu rohaniyah. Ya, itu yang merasakan hati yang bersih, yang deteksinya itu peka. Ya. Nah, itu gambaran kecil, karena itu roh-roh itu yang bersih itu bisa diberi kekuatan oleh Allah untuk berpindah-pindah. Ruhaniyah para ulama. Ya. Ono wong niku teng Amerika dipethuki gurune, padahal gurune niku teng Indonesia. Lho kok iso ruhaniyahnya ke sana? Ya, bukan hanya mimpi, bahkan ditemui secara sadar dia merasakan kehadiran gurunya itu. Gitu. Itu namanya ruhaniyah. Ini ruhnya ulama. Bagaimana kalau ruhnya Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, yang merupakan ruh tersuci dan terhebat dan terkuat. Ruhaniyah Nabi paling kuat, ya, memenuhi jagat raya. Dan ini semua bersumber dari hadis Nabi yang sahih. Apa kata Rasulullah? Hadis sahih, ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa'aruddalahu salam. Tidak ada satu orang pun dari umatku di jagat mana, di bumi mana, dia bersalam kepadaku, kata Nabi, kecuali Allah memberikan aku kemampuan untuk menjawab salamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sudah mengatakan begitu, masa kita nggak yakin? Rasulullah bersabda tanpa nafsu. Rasulullah sabdanya adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi ketika kita salam, assalamu alayka ya Rasulullah, atau ya Nabi salam alayka, itu Rasulullah menjawab. Itu sudah janji Nabi, nggak mungkin meleset. Hanya kepekaan kita sebagai orang yang uluk salam itu berkelas, tergantung kebersihan hati kita, tergantung daripada yakin kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mendengar dengan lirih, ada yang mendengar sampai betul-betul mendengar, ada yang sedikit mendengar, ada yang merasakan tapi sekedar bayangan. Tapi itu semua nikmat, semua nikmat, hanya kelasnya beda-beda. Jadi ruhaniyah Rasulullah hadir dalam majlis salawat, maka ruhaniyah Rasulullah itu memberkahi majlis. Dan kita kalau di majlis itu merasakan kehadiran beliau, maka kita menjaga daripada adab dan sopan santun kita, membayangkan kalau Rasulullah ada, Allahumma sholli ala Muhammad, bagaimana kondisi kita di hadapan beliau. Ya, saudara. Dan yang keempat terakhir, Simtud Durar diberi oleh Allah keistimewaan bahwasanya kitab ini di akhir zaman ya, akan tersebar ke seluruh dunia. Ya, Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengarang kitab ini kira-kira 100 tahun yang lalu. Ya, 100 tahun yang lalu itu hanya dikenal di kota Siwun. Ya, kemudian waktu itu karena suatu hal sempat ditutup oleh pemerintah, tidak boleh. Maka banyak orang itu mau merontak kepada pemerintah yang melarang. Oh, kita ini sholawatan kok dilarang. Habib Ali bilang jangan berontak. Kita bukan thariqah kita berontak itu bukan cara kita. Udah, pemerintah nutup, ya sudah kita tutup. Tapi Allah sudah memberi saya bisyarah, berita gembira, maulid saya ini akan terkenal ke seluruh dunia, kata Habib Ali Habsyi. Ya, dan sekarang terbukti kita orang Banyumanik, ya toh, tidak pernah ke Hadramut, tidak pernah kemana-mana, kita asik baca Simtud Durar. Saya mau tanya, seneng nggak jenengan? Baca Simtud Durar seneng betul? Hatinya senang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Rasulullah senang kepada kita. Amin Allahumma amin ya rabbal. Jadi Simtud Durar sudah masuk ke Amerika, sudah sampai ke Inggris, masuk ke dari Indonesia sudah jangan ditanya. Ya, apalagi Pasuruan itu, Jawa Timur itu sudah tempatnya Simtud Durar itu. Ya, tapi penting ini garis bawah, jangan sampai ada narasi membanding-bandingkan maulid. Ini orang awam ini wis gak ngerti apa-apa, seneng banding-banding no, dulu koplo gitu. Gitu. Tiba sama Simtud Durar, wah afdol ini, ngertimu ki apa dul? Baca, kadang-kadang tiba ya dibaca, kadang-kadang ya Simtud Durar ya dibaca, gitu.
baca. Maulid tiba juga maulid yang bagus. Habib Ali yang mengarang Simtud Durar dulu sebelum mengarang Simtud Durar bacanya tiba. Beliau baca tiba. Berzanji bagus, burdah bagus. Semua yang memuji Nabi itu kitab-kitab yang bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi jangan kita membanding-bandingkan, karena kita bukan orang yang berkapasitas membanding-bandingkan. Kayak cah SD membandingkan antara dosen, yo diguyu wong tuh. Anak kelas SD membandingkan, oh dosen ini lebih bagus dari dosen ini. Ndak kelas sih, sampai itu ndak kelas membanding-bandingkan. Sudah cintai semua. Ya, kalau bisa dibaca semua, nggak bisa yang jenengan lebih ngesrep nang hati, lebih senang di hati, lebih nikmat, itu lazimkan. Tapi jangan banding-bandingkan. Termasuk ulama. Ono wong awam iki duwe watek banding-banding ki kiai. Nak kiai kae wah lemu gitu. Mangane nyemel gitu dibanding. Nak kae modele wah rada atos kae wong iki. Ya dibanding-banding iki. Jangan suka bandingkan ulama dan kiai, karena kita itu punya tugas mencintai ulama secara institusi. Jangan banding-bandingkan, ya. Kalau ada pemikiran boleh, nah, tapi kalau pribadi enggak. Pribadi ulama itu sama, harus dimuliakan semua. Ya, dimuliakan karena keistiqomahannya dan pengamalannya, ketakwaannya. Ya, kalau kita banding-bandingkan ulama dengan kiai, akhirnya kita nanti guru-gurunya diduk-duk ya. Oh paling afdal guru saya, yang lainnya sudah kelas teri semua. Nah ini, ya ini adalah pemikiran-pemikiran yang perlu dihindari. Ya, muliakan semua ulama, muliakan semua habaib. Ya, harus paham antara institusi dengan pribadi. Kalau institusi ulama harus dimuliakan, diagungkan. Ada person ulama yang salah pemikirannya, ya kita salahkan. Ada person ulama yang mungkin dia sesat pemikirannya, ya kita harus luruskan. Itu pribadi. Jangan tuh kita, wah ulama kok gini, terus kita benci ulama semua, atau kita meremehkan ulama semua. Ya salah, sampean tidak punya narasi dan pola pikir yang benar. Ono Habib sing salah ya ono, Sayyid sing salah ya ono. Tapi jangan Anda terus mengatakan semua Habib salah, semua Habib ini enggak benar. Loh, Habib yang bagus jutaan, ini ada kasus 2-3 dibesar-besarkan. Ya ini ada nek cara wong Semarang ono maksud. Ono maksud, ada udang di balik batu. Ya, jadi institusi habaib sebagai zuriyah Nabi sudah final. Wali Songo, para kiai-kiai kita, Mbah Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU, bagaimana itu takzimnya kepada para habaib, itu sudah jelas itu. Ya, baca sejarah. Ya, jadi penting untuk kita pahami, institusi habaib sudah final, zuriyah Nabi, wajib dimuliakan. Ada person-person yang salah, ya kita luruskan. Ada person-person yang kurang benar, ya kita ingatkan. Pemikiran-pemikiran yang salah dari para oknum habaib, ya harus kita benarkan. Gitu. Begitu juga ulama, institusi ulama harus dimuliakan, pewaris Rasul. Ya, ada oknum ulama yang salah, ingatkan. Ada yang nggak benar, kita luruskan. Ada pemikiran yang sesat, ya kita jangan ambil pemikirannya. Ya, saya kira itu insya Allah bisa menjadi model masyarakat tidak terbawa dengan isu fitnah nasab yang tidak ada gunanya ini. Ya, siap untuk semangat, siap untuk kompak, siap untuk bermaulid, siap untuk mujahadah, siap untuk cinta Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.